dengan cara menambahkan atau mengurangi dengan suatu yang tetap pada suku dari bahwa ini suku-suku yang ada di depan, misalnya di depannya 4 yaitu 8, ini diperoleh dengan cara menambahkan dengan suatu yang tetap atau mengurangi. Itu bedanya. Misalnya ini 4 ditambah dengan 4 sehingga bisa didapat 8, dan begitu seterusnya selalu bilangan 4, dan itulah yang disebut dengan bilangan tetap. Maksudnya selisih di sini yang 4 inilah yang disebut dengan suatu bilangan tetap. Bisa mengerti? Bisa. Atau dengan kata lain, jika suatu barisan suatu barisan di 1, 2, 3, 4 UN dikatakan barisan aritmetika jika 2 kurang 1 dengan 3 kurang 2 sama dengan 4 kurang 3 sama dengan B. Bisa dimengerti? Bisa atau tidak? Tidak. Bisa tidak dimengerti? Bagian mana aja tidak dimengerti? Semua. Bisa dijelaskan, Pak? Bisa dijelaskan itu mencari nilai dari 2 kurang 1 sehingga dia sama dengan beda. Maksudnya seperti apa itu? Ya, kita misalnya ambil contoh ini 48, 12, 16, 20. Ini kenapa dikatakan barisan aritmetika? Karena 8 kurang 4 sama dengan 12 kurang 8 dengan 12 kurang 12 dengan 4. Berarti? Misalnya ada sebuah barisan yang bilangannya itu tidak bilang bukan 4, 3, 3. Maka ini bukan barisan aritmetika. Misalnya 1, 1/2, 1/3, apakah itu bukan dikatakan barisan? Maksudnya kan setiap barisan itu harus misalnya memiliki kelipatan, misalnya kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4. Kita bicara barisan geometri. Misalnya sebuah barisan, misalkan bilang ke 2. Bisa tulis. Dari kanan tadi, Pak. Jadi semangat itu. Sudah sedih. Saya tanya Bapak, ketiga kurang berapa kita? Ketiga kurang berapa dulu? Apakah sepertiga kurang 2 sama dengan 1/8? 1/8 kurang 1/3? Tidak begini, maksud saya kan tadi barisan itu pengertiannya. Artinya tidak masuk itu barisan Urutan yang aritmetika. apa? Bilang. Kalau barisan aritmetika artinya adalah barisan bilangan yang suku selanjutnya diperoleh dengan cara menambahkan atau itu mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Itu yang saya tuliskan kan bentuknya juga barisan. Apakah barisan itu selamanya ini misalnya satu kelipatannya 2, kelipatannya 4, kelipatannya 5. Barisan bilangan saya tidak begitu. Saya mengatakan 2 minus 1 langsung lagi 7. Apakah itu sebuah barisan seperti yang saya contohkan tadi? Ini adalah barisan tapi kita tahu polanya. Iya tahu. Jadi selamanya itu barisan harus menggunakan pola. Tidak selamanya.
Cuma karena yang kita masuk dalam barisan Bagus nih, yang tiga, namanya. barisan Bagus barisan ditangkis-tangkis tiga itu lah. barisan yang teratur, yang kita tahu polanya. Maksudnya kan barisan kan selalu misalnya tadi contohnya kan cuma barisan saja atau Kalau anda bilang ini adalah barisan, maka ini barisan. Bukan dia juga. Ini barisan. Kita saja manusia yang berbaris ke sana dibilang barisan. Ya. Bisa dalam selimut can. Yes. Di dalam kamar mandi nanti. Betul. Dan kalau ketiga Susah guru privat melawan. Sekarang kita lanjut dengan pendidikan rumus tren. Tolong mama rasa. dia ke tadi. Baca miki, baca miki. Ada berapa orang tadi? Masih banyak. banyak kak. Banyak orang. Kalau sampai sini. Kumpul saja PP-nya semua deh Pak. Ya, mau nak. Mau kita Tentukan saya rumus ya. UKN. Misalnya kita ada soal begini, 2, 4, 6, carilah suku yang ke-100. Kita tidak perlu menghitungnya satu persatu untuk mencari suku ke-100. Cukup kita cari rumusnya saja. Cara mencari rumusnya itu adalah kita misalkan Pergi ke pamat pring. misalkan suku Yang datang dah. suku 1 adalah A, Sudah SMS kah? Apa? beda sama dengan B dan suku ke N sama dengan suku ke N sama dengan UN. Maka U1 bisa dikatakan sama dengan A, ya kan? U2 sama dengan A tambah B. U3 sama dengan A tambah 2B. U4 sama dengan A tambah 3B. UN sama dengan A tambah B. N kurang 1 kali B. bisa mengerti sampai sini? Bisa. Harus isi graf? Guru privat. Yang Jadi kalau ada contoh soal misalnya 3, 6, 9, 12, carilah suku ke-15. Maka kita tinggal masukkan ini rumus. Hanya 3 N 15 dan 1 kali B. Bedanya 3. Berarti 3 tambah 14 kali 3. Ya. Bisa dimengerti sampai sini? Pak Diman, pancing ya itu. Diman. Kenapa bisa tak Bisa dimengerti sampai sini? Tidur Pak. Sekarang kita lanjut ke deret aritmetika. sekalian kan urusin matematika dulu. Barisan aritmetika. Selanjutnya itu sih. Khusus ke Pelajaran dari deret aritmetika adalah jumlah suku-suku
dari barisan aritmetika. Dengan kata lain, jika U1, U2, U3, U4 sampai UN adalah barisan aritmetika, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah UN ini disebut deret aritmetika. Bisa dipahami ini? Tidak. Jika U1, U2, U3, U4 adalah barisan aritmetika, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah sampai UN, maka ini disebut dengan deret aritmetika. Jadi jelaskan apa bedanya deret dan barisan. Jadi barisan adalah urutan bilangan. Sedangkan deret adalah Tulisan jumlah dari urutan bilangan tersebut. Tapi nggak habis. Jadi perlu ke I8. Oh iya. Panggil dia ada mahasiswa di situ.